Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan terakhir kita dan hari ini kita akan bahas baik. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Amin. Baiklah, LO kita pada hari ini sudah ada di poin 5, yaitu hambatan dan kendala berpikir kritis dan kreatif. Dan jadi setelah kita memahami critical thinking itu dan teori-teori yang berhubungan dengan critical thinking termasuk moral reasoning, problem solving, decision making, dan ini adalah yang terakhir, hambatan dan kendala apa saja yang menghambat kita dalam berpikir kritis dan kreatif. Adapun LO yang ke-6 sudah otomatis terinterkoneksi dengan semua LO yang di atas ini. Jadi semuanya sudah di-include di situ. Dan tidak menutup kemungkinan ini nanti naik di soal final. Jadi semacam nalar-nalar saja gitu. Baik, yang pertama, sikap negatif yang menghalangi seseorang untuk bersikap kreatif. Yang pertama, ketika ada masalah, seseorang cenderung bereaksi secara berlebihan, bahkan terkadang lebih besar daripada masalah itu sendiri, sehingga dia cenderung berlebihan gitu. Dan energinya habis untuk itu, sehingga energinya habis untuk mempermasalahkan masalah ini, memusingkannya, dan lupa untuk memecahkan masalah. Dan apa yang dikatakan dengan masalah? Masalah itu adalah ketika ada gap antara apa yang kita miliki dan apa yang diinginkan. Jadi sesuatu yang tidak dimiliki jangan diinginkan, atau seperlunya aja gitu, sebutuhnya aja. Karena ketika ini terjadi, kita terlalu menginginkan banyak sesuatu dan muncullah masalah. Kemudian yang kedua, pemahaman bahwa ada sesuatu yang lebih baik dibanding keadaan yang ada saat ini, yaitu tadi karena kurang mensyukuri apa yang dimiliki dan selalu memikirkan sesuatu yang lain yang mungkin kita pikir adalah jauh lebih baik, padahal belum tentu. Bisa jadi apa yang kita miliki sekarang ini adalah sesuatu yang terbaik gitu. Dan terakhir, problem is an opportunity. Jadi bagi orang yang bersikap positif, dia beranggapan bahwa setiap masalah itu memberikan kesempatan kepada dirinya untuk melatih dirinya untuk menemukan masalah. Jadi melatih sebatas mana kemampuannya, dan dia selalu berpikir bahwa di balik sebuah masalah itu selalu pasti ada hikmah di dalamnya. Itu adalah orang-orang yang positif. Dan yang kedua, yang membuat kita terkendala adalah sikap skeptis, di mana kita selalu pesimis. Ya, ini adalah menyerah sebelum berperang. Padahal banyak contoh bahwa segala masalah yang kelihatannya mustahil ternyata berhasil diatasi dengan baik. Nah, ini adalah contohnya. Manusia mampu terbang ke angkasa, bahkan sampai ke bulan, dan tak lama lagi manusia merencanakan akan bepergian ke Mars. Dan ini bukan lagi sesuatu yang mustahil. Oke, yang ketiga, saya bukan ahlinya, jadi kita cenderung meng-underestimate diri kita sendiri. Misalnya, karena saya bidan, tugas saya hanya melayani ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi dan balita. Jadi ketika motor saya rusak di tengah jalan, mobil saya rusak di tengah jalan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kan kita bisa belajar teknik yang dasar-dasarnya. Maksudnya kita jangan membatasi diri kita untuk mempelajari sesuatu di luar bidang kita gitu. Pikiran ini sebenarnya pernah muncul waktu saya kuliah D4. Itu kan kita disuruh buat tugas macam-macam. Kemarin kita disuruh buat aplikasi namanya Query yang dipakai di sistem informasi rumah sakit. Untuk SIM di rumah sakit itu kita bikin aplikasinya. Terus kita itu pada ngomel-ngomel dalam hati, ini untuk apa? Kita kan seorang bidan, masa disuruh bikin aplikasi ya. Dan terpaksa kita
karena kita sudah belajar itu, mungkin kita akhirnya terpaksa untuk membuat itu dengan mencari orang-orang yang memang ahli di situ. Memang sih kita tidak langsung bisa mengerjakan, tapi setidaknya kita tahu, oh seperti itu. Jadi jadi kita tidak gaptek, dan kita menjadi percaya diri gitu. Dan kalau suatu saat kita berhadapan dengan sistem itu, ya kita setidaknya sudah percaya diri lah kalau kita sudah mengenalnya gitu. Oke, di sini juga banyak contoh siapa yang menemukan pesawat terbang atau penerbangan. Wright bersaudara yang ternyata adalah mekanik sepeda. Jadi kurang bersinggungan dengan apa yang dia temukan dengan jurusannya. Setiap orang kan bebas gitu, tidak mesti berkarya di jurusan dia atau keahliannya dia. Kemudian beberapa fakta yang pertama, kebanyakan inovasi di dunia industri ternyata datang dari individu-individu dan bukan dari grup riset. Jadi individu ini yang memiliki motivasi yang besar, memiliki keyakinan, dan tentunya pasti mereka memiliki sikap positif. Fakta yang kedua, pikiran sehat dengan niat baik, positif, dan kemampuan inovasi sangat berguna dalam setiap penyelesaian masalah. Itu yang saya katakan tadi, bahwa terkadang motivasi kita yang besar itu jauh lebih diperlukan daripada kemampuan kita sendiri. Jadi harus punya motivasi yang besar dulu. Oke, ini adalah motivasi seringkali lebih penting dibanding peralatan laboratorium yang lengkap. Karena bisa saja seseorang yang memiliki fasilitas peralatan yang sudah lengkap, canggih, dia cenderung lebih lebih memanjakan dirinya lah, seperti itu. Ya, selanjutnya, tapi saya tidak kreatif, ya kita cenderung membatasi diri kita gitu. Siapa bilang secara alamiah semua orang berbakat untuk menjadi kreatif? Lihat anak-anak, mereka selalu bermain dengan daya imajinasi mereka, yang adalah merupakan daya kreatif. Memang pendidikan standar yang keliru bisa membantai daya kreativitas ini. Cobalah untuk kembali ke sifat alamiah. Misalnya dengan berekreasi, pikiran kita jadi jadi fresh lagi, bebas lagi, dan tidak terpaku pada aturan-aturan birokrasi yang terlalu mengikat. Selanjutnya kita cenderung bersikap sok dewasa dan memandang sesuatu yang kelihatannya remeh itu adalah kekanak-kanakan. Kita cenderung gengsi ya. Nah, padahal kan terkadang sifat yang kelihatannya itu kekanak-kanakan menimbulkan kreativitas yang tinggi. Nah, contohnya ide sepeda roda 3 untuk anak-anak ini digunakan pada kendaraan bermotor pantai yang justru sangat ampuh melawan rendaman pasir. Takut digunjing orang. Nah, saya rasa ini adalah alasan terbesar kebanyakan orang untuk tidak bersikap kreatif. Ada tekanan sosial yang kuat yang selalu berbuat yang umum, tidak melakukan di luar kelaziman, dan berbuat tidak kreatif. Jadi kita cenderung merasa malu ketika apa yang kita lakukan tidak lazim dilakukan oleh kebanyakan orang, meskipun hal itu tidak merugikan orang lain, meskipun hal itu adalah positif, tapi karena berbeda dari yang lain kita akhirnya malu. Misalnya kayak pakai payung, laki-laki pakai payung saat tidak ada hujan gitu. Itu adalah pelabelan di masyarakat sih, dan kita tidak bisa memungkiri kalau hal itu sangat mempengaruhi mental kita, kreativitas kita. Untuk mengatasinya, selama tidak mengganggu kepentingan umum, bersikaplah santai dan teruskan saja ide kreativitas sebagaimana mestinya. Nah, jadi memang kadang masyarakat itu
bertindak tidak adil terhadap orang yang bersikap kreatif ini, yang dianggap berbeda, aneh lah, dan lain sebagainya. Contohnya Galileo Galilei dikurung seumur hidup karena berpendapat bahwa pusat dunia adalah matahari dan bukan bumi. Faktanya, ide baru seringkali terasa asing dan biasanya ditertawakan dan bahkan diejek. Ini wajar saja, jadi masukkan hal ini ke dalam salah satu risiko bersikap kreatif. Nah, itu merupakan sebuah risiko yang harus kita renungkan baik-baik, apakah kita sudah siap menerima risikonya. Nah, kalau untuk contoh yang di sini Galileo ini, tentu kita tidak mau ya mengambil resiko seperti ini yang dikurung seumur hidup, karena memang di zamannya beliau ini kan kerajaan itu, ilmu pengetahuan itu kan dimiliki oleh pendeta yang cenderung diperalat oleh raja. Jadi intinya pendeta itu, apa yang dikatakan pendeta itulah yang menjadi keyakinan masyarakat, raja itu. Semacam apa ya mereka itu di zamannya, intinya ilmu pengetahuan yang berhak melegalitas sebuah teori itu adalah seorang pendeta. Dan seseorang ini kan mereka sudah berpendapat, sudah bersatu bahwa pusat bumi itu adalah bukan matahari. Si pendeta ini berpendapat bahwa pusatnya adalah bumi, sedangkan si Galilei ini berpendapat bahwa matahari. Makanya dia berseberangan dengan pendapatnya si pendeta tadi. Karena si pendeta bersekutu dengan kerajaan, jadi si Galilei ini dianggap menentang apa ya, kesepakatan lah. Nah, beberapa contoh temuan kreatif ini banyak contohnya, bisa dibaca sendiri. Nah, yang ketujuh, ketakutan untuk gagal. Nah, ini ada Thomas Alva Edison adalah dalam penelitiannya untuk mencari jenis bahan filamen lampu pijar yang baik, telah mencoba segala jenis bahan yang terfikir olehnya termasuk jenggot kawannya. Setelah lebih dari 1000 bahan dicobanya, seseorang bertanya apakah dia frustasi karena tidak juga sukses? Jawabannya tidak. Saya memperoleh banyak pengetahuan, sekarang saya jadi tahu 1000 bahan yang tidak dapat digunakan. Ini sangat menginspirasi Thomas Alva Edison ini, karena dia pantang menyerah, tidak takut gagal, karena kegagalannya itu merupakan sebuah pengetahuan yang baru lagi bagi dia. Jadi di balik kegagalannya dia menemukan sebuah penemuan baru yang meskipun itu di luar rencananya, tapi sangat berguna bagi pengetahuannya, bagi percobaannya dia. Ketakutan akan gagal adalah penghambat utama dalam kreativitas dan problem solving. Obatnya hanya satu, ubah sikap dan pendapat tentang kegagalan. Jadi jadikan kegagalan itu sebagai bekal, sebagai langkah awal untuk menuju ke sebuah kesuksesan. Nah, ini ada sebuah ilustrasi yang bisa menjadi renungan bagi kita. Karena takut gagal, Anda hanya melakukan usaha atau percobaan 3 kali dalam setahun. Ternyata ketiga-tiganya sukses, sehingga tingkat kegagalannya 0%. Lalu pada tahun berikutnya, karena tidak takut gagal, Anda melakukan 100 kali usaha percobaan dalam setahun. Ternyata hasilnya hanya 30 kali yang sukses, sehingga tingkat kegagalannya menjadi 70%. Jadi suka yang mana? Suka tingkat kegagalannya 0% atau yang 70%? Kalau kita berpikir cepat, pasti kita lebih suka yang kegagalannya 0%. Tapi memperoleh sukses setahun 3 kali atau 30 kali. Tentu kita memilih 30 kali, karena di balik 30 kali itu ternyata kita melakukan percobaan sebanyak 100 kali. Jadi gitu logikanya.
Jadi banyak resiko ya, banyak keuntungan juga. Nah, ini ada beberapa mitos tentang berpikir kreatif dan problem solving. Setiap masalah hanya punya satu solusi. Seorang yang berpikir kreatif dan inovatif akan berpikir lain. Semuanya masih belum sempurna dan masih banyak kesempatan untuk memperbaikinya. Sedangkan orang yang bersikap seperti ini, yang hanya memikirkan satu solusi yang terbaik, itu cenderung puas dengan apa yang mereka peroleh. Tapi orang yang sebaliknya bersikap positif, dia selalu berusaha untuk memperbaiki kesalahannya sehingga dia tidak puas. Kemudian yang kedua, jawaban solusi metode yang terbaik telah didapat dan tidak ada lagi yang lain, yaitu tadi ya. Orang yang berpikir kreatif dan inovatif akan berpikir semuanya harus tidak ada yang sempurna. Dia memikirkan tidak ada yang sempurna sehingga dia selalu memikirkan perbaikan-perbaikan yang jauh lebih baik lagi. Oke, ini ada beberapa contoh solusi transportasi manusia. Transportasi sekarang yang paling canggih mungkin pesawat ya, pesawat terbang. Tapi kedepannya lagi kita tidak tahu. Bisa jadi nanti ada kereta linier atau kereta peluru yang bisa langsung sampai kayak kilat gitu, secepat kilat maksudnya. Nah, yang ketiga, solusi kreatif teknologinya tentu rumit dan kompleks. Padahal hanya sedikit sekali masalah yang memerlukan penanganan yang rumit, kompleks, dan perlu teknologi tinggi. Kebanyakan masalah justru hanya memerlukan solusi dan metode yang sederhana. Contohnya, bagaimana membuat antena WiFi supaya bisa mengarah ke ISP dengan baik? Ternyata mudah saja. Ambil bekas kaleng minuman dari logam dan modifikasi sedikit untuk memasangkan titik pengumpulan. Selesai. Jadi dia hanya butuh kaleng susu saja untuk mengumpulkan. Yang keempat, ini sama saja bersikap skeptis, ya, mengatakan tak ada ide, bahaya, pasif, apatis, pesimistik, dan adalah musuh-musuh terbesar dari inovasi dan kreasi. Mesti belajar banyak tentang optimisme, sangat memperbaiki dan teknik-teknik pembangkitan ide. Inilah gunanya belajar inovasi. Jadi jangan biarkan sikap-sikap seperti ini yang masuk ke dalam diri kita, dan kalaupun sudah ada, silahkan dicarikan masalahnya, karena tentunya sangat menghambat kreativitas kita. Hambatan mental pada cara berpikir kreatif, kita cenderung berprasangka jelek akan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lain. Tak jarang merasa curiga dan malahan merasa terancam akan hal-hal baru tersebut. Contohnya pada saat pandemi saat ini ya. Pada saat pandemi saat ini kita bergantung dengan Zoom. Nah, pertama kali dengar Zoom itu apa yang terpikir? Belajar dengan Zoom. Pasti banyak orang yang cenderung pesimistik, curiga, menaruh buruk sangka, sudah tidak bisa mengoperasikannya misalnya, atau sulit digunakan dan bla bla bla. Terutama guru-guru yang yang cenderung gaptek lah. Pasti berprasangka, pandemi belajar di rumah bakalan kesusahan, nanti medianya seperti apa ya, karena mereka sudah berprasangka duluan. Coba kalau kita langsung action belajar, pasti masalahnya tidak akan serumit ini gitu. Penyebab persepsi yang timbul dari keadaan-keadaan yang selama ini telah ada dan mapan. Nah, orang yang berprasangka ini cenderung tidak mau berubah karena mungkin karena dia sudah merasa aman ya, merasa nyaman, berada di zona nyaman. Ini adalah contoh dari bagian-bagian atau komponen-komponen pesawat terbang biasanya disatukan atau disambungkan dengan cara dikeling. Dan cara pengerjaannya tidak sederhana. Bagaimana kalau bagian-bagian ini dilem
saja agar pekerjaannya jauh lebih mudah? Wah, apa mungkin? Ternyata sangat mungkin, dan berdasarkan penelitian bahkan hasilnya jauh lebih kuat dibanding jika dikeling. Jadi kita ragu dengan pengeleman karena adanya persepsi bahwa lem itu lembek, tidak kuat, dan hanya cocok untuk kertas saja. Jadi kita sudah berprasangka. Contoh lainnya di dalam asuhan kebidanan itu, sekarang kan peraturannya semua orang harus melahirkan di puskesmas. Itu menurut penelitian jauh lebih efektif dibandingkan bersalin di rumah. Karena bersalin di rumah resikonya akan besar jika terjadi komplikasi. Padahal tingkat kepuasan pasien itu, tingkat kepuasan klien jauh lebih besar saat dia bersalin di rumah. Dan sebenarnya persalinan di puskesmas memang risikonya jauh lebih kecil dibanding persalinan di rumah. Dan persalinan di rumah juga memberikan beban yang besar kepada si bidan. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa kepuasan klien itu memang jauh lebih besar ketika dia bersalin di rumah daripada bersalin di puskesmas. Jadi dilema juga. Yang kedua, fiksasi fungsional. Fiksasi fungsional ini maksudnya adalah kita cenderung memvonis suatu barang atau benda dengan masing-masing fungsinya. Misalnya sebuah penggorengan atau wajan, selain untuk menggoreng juga bisa digunakan untuk merebus, menanak nasi, mengetim, bahkan memanggang. Sebaliknya, panci untuk merebus juga bisa digunakan untuk menggoreng dan lain sebagainya. Ini sih kalau jadi anak kos ini adalah pekerjaan yang yang kreatif karena kepepet. Tidak sama kalau di rumah kan. Kalau di rumah bahannya lengkap, panci untuk memasak air misalnya, penggorengan untuk menggoreng. Tapi semuanya bisa semua bahan-bahan ini bisa serbaguna digunakan untuk menggoreng, memasak, dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa, tergantung kreativitas kita saja gitu. Saya kemarin pas di di Thailand kan tidak ada, kita beli makanan jadi yang dibungkus itu, terus untuk agar dia tidak basi jadi disimpan di freezer. Setelah kita mau makan kan makanannya itu nasinya jadi membeku, sedangkan harga sebenarnya di sana itu kan kebanyakan babi. Jadi kalau mau beli segala sesuatu itu harus jalan ke tempat muslim baru kita bisa makan. Jadi untuk menghemat itu ya disimpan di freezer supaya tidak basi makanannya. Kemudian karena kita sudah lapar mau makan, makanannya membeku, apa yang kita lakukan? Akhirnya kita hair dryer. Karena di sana di hotelnya tersedia hair dryer, jadi kita hair dryer nasinya supaya cepat meleleh. Supaya cepat meleleh dan tidak membeku gitu. Itu adalah salah satu contoh yang sangat-sangat kreatif menurut saya. Oke, contoh yang kelima bisa dibaca sendiri. Jadi kita tidak menspesialiskan fungsinya masing-masing gitu. Jangan terpaku dengan fungsi, salah satu saja fungsi benda, karena bisa saja satu benda bisa digunakan untuk macam-macam keperluan. Yang selanjutnya, merasa tidak ada pertolongan. Ya, kita cenderung hopeless gitu. Padahal kan kita hanya perlu menggali informasi sana sini untuk mendapatkan pertolongan gitu. Jangan merasa putus asa untuk mendapatkan pertolongan. Oke, hambatan psikologis. Hambatan psikologis ini sebenarnya hampir berkaitan dengan tadi yang sosial itu, karena dia berpikir, dia takut, dianggap aneh, lucu, makanya dia merasa terbebani gitu. Nah, ini banyak contohnya juga. Oke, next. Nah, sebaliknya sikap-sikap positif untuk kreativitas.
Yang pertama yaitu keingintahuan. Pengetahuan yang luas ini sangat penting untuk kreativitas karena banyak sekali proses kreatif yang muncul dari berbagai pengetahuan atau gabungan dari beberapa pengetahuan. Orang kreatif tidak hanya ingin tahu tentang know how, tetapi terlebih lagi kepada know why. Jadi orang yang keingintahuannya tinggi, dia selalu mempertanyakan apa, bagaimana, mengapa, seperti itu. Jadi kadang itu kalau kita bertemu seorang penjual di pinggir jalan misalnya, kita iseng-iseng untuk bertanya, dan bisa saja jawabannya itu membuat kita tercengang. Oh iya, bisa ya. Misalnya ketemu dengan penjahit sepatu, misalnya tukang sol, kita tanya gimana cara kerjanya, dan mungkin saja ketika dia menjawab, oh ya saya juga bisa, gitu, kita berpikir seperti itu. Jadi apa ya, intinya jangan terlalu cuek lah untuk sesuatu yang kelihatannya remeh. Nah, selanjutnya adalah sikap yang menyenangi sebuah tantangan. Rata-rata itu sih ya, orang yang banyak yang tinggi keingintahuannya juga cenderung menyukai sebuah tantangan. Yang ketiga, ketidakpuasan yang konstruktif. Nah, sikap ini sangat penting untuk seorang problem solver yang kreatif. Ia tak akan pernah puas, sebab kepuasan akan menghentikan proses inovasi sehingga menghentikan juga proses kemajuan. Inovator selalu mempertahankan percepatan dan bukan hanya kecepatan. Intinya tidak pernah puas dengan apapun itu, dia selalu berusaha menginginkan yang terbaik dan yang terbaik, tidak pernah mandek gitu. Seperti teknologi saat ini, misalnya yang paling top HP apa kemarin, kemudian seiring berjalannya waktu terus HP itu menjadi jadul dan tergantikan. Contohnya BlackBerry. Sekarang kan sudah tidak ada lagi BlackBerry, yang ada hanya HP Android. iPhone masih bertahan, iya. Jadi selalu selalu berkembang, inovasi teknologi itu selalu berkembang. Oke, mungkin ini adalah slide terakhir dari pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silahkan di komen jika ada yang perlu didiskusikan. Nanti saya akan balas jika di kolom komentar. Dan kalau banyak yang ingin didiskusikan, kemungkinan kita akan buatkan lagi videonya. Thanks for watching and see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.